Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, hari Senin tanggal 1 Desember tahun 2025. Marilah kita terlebih dahulu menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Di dalam bahasa Batak Toba, ho ale bangso nama ringan di Sion, di Yerusalem, na sotu pabe tamatang isamu. Asi marohana diho, disi begeon na soara ni anggu-hanggukmu, alusan namaho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ayat ini menunjukkan sifat Tuhan yang penuh kasih, terutama saat umatnya berseru kepadanya dalam kesusahan. Ia bukan seperti dewa yang acuh tak acuh, melainkan Tuhan yang responsif. Janji Tuhan Allah adalah untuk mengasihani dan menjawab umatnya, sehingga mereka tidak akan menangis lagi. Karena janjinya adalah janji pembebasan dan penghiburan. Janji ini datang setelah masa-masa penderitaan dan air mata. Tuhan Allah berjanji bahwa tangisan tersebut akan berhenti dan digantikan penghiburan dan belas kasihan. Secara spesifik, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan mengasihani dan menjawab ketika umatnya berseru. Inilah janji Tuhan Allah bagi mereka yang mendekatinya, meskipun mereka merasa telah berdosa dan jauh darinya. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak umatnya untuk berseru kepadanya dalam kesulitan dan berharap pada belas kasihannya, karena Ia tidak akan memalingkan wajahnya dari orang yang berdoa padanya, serta memilih untuk percaya bahwa Ia akan mendengarkan dan memberikan jawabannya, bahkan di masa-masa terberat sekalipun. Firman Tuhan hari ini mengajak kita berseru dengan sungguh-sungguh dan jangan menunda lagi untuk mencari Tuhan. Tetapi datanglah kepadanya dalam doa, mohon ampunan dan berseru kepadanya dengan segenap hati dan percaya pada jawaban Tuhan. Meskipun jawaban Tuhan terkadang tidak langsung atau tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan dan punya waktu dengan caranya sendiri untuk menjawab. Ketika menghadapi ujian iman,
kita harus ingat janji Tuhan, memilih untuk percaya pada rencana dan kuasa Tuhan daripada tenggelam dalam keputusasaan dan tangisan. Kesetiaan dan penantian adalah kunci utama. Tetap teguh dalam iman, kalaupun di tengah kesulitan. Nats ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita menghadapi masa-masa sulit dan ujian iman, Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Inilah yang menjadi sumber harapan dan kekuatan untuk kita terus teguh di dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkati kiranya menguatkan kami. Berikan kami pertolongan untuk terus berharap dan berseru kepadamu, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Engkau berfirman dan berjanji, kami tidak akan terus menangis karena kesusahan, tetapi kami terus berseru kepadamu. Dan Engkau berjanji akan mengasihani kami dan mendengarkan suara seruan kami, dan menantikan pertolongan-Mu dengan setia, sehingga kami dapat mengalami kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau menjawab seruan kami. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami mau Tuhan yang campur tangan dengan setiap rencana dan pekerjaan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, dalam setiap rencana dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan rindu akan kesembuhan. Engkau ya Tuhan, tabib yang ajaib, jamah dan berkati mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka menerima kesembuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun akan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.